Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai syifa dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba pilihan Allah, jamaah salat fardu Jumat, ahli shaim yang berbahagia, mari senantiasa kita mempertahankan sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Betapa syukurnya kita hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memasuki madrasah rohaniyah, yaitu Ramadan. Semoga amaliyah Ramadan kita baik siang maupun malam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Dan kalau mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam umur kita, semoga Allah berkenan memberi anugerah kepada kita derajat takwa, la'allakum tattaqun, karena takwa itulah sebaik-baik bekal ketika kita harus melanjutkan perjalanan dari dunia ini menuju dunia alam akhirat kelak. Sekali lagi, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan seburuk-buruk bekal adalah berbuat zalim. Wa maliz zalimina min ansar, orang-orang yang zalim itu tidak ada satupun yang akan menolongnya. Maka dalam khutbah Jumat kita pada siang hari ini, saya akan sedikit membahas tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Namun kalau kita mau jujur, sudah berapa puluh tahun, berapa puluh kali kita berpuasa seiring dengan usia kita, apakah sehat itu sudah dapat kita raih? Orang yang sehat, dia bukan saja sehat jasmaninya. Orang Islam, orang yang berpuasa harus kelihatan jasmaninya sehat. Sehat yang selalu kita dengar, 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, sehat dalam bab rohani. Ini persoalannya, saudara-saudaraku. Orang yang sehat jasmani, kita akan berusaha mencari dokter pakar, mencari tabib untuk mengobati penyakit jasmani kita. Tetapi kita lalai bahwa rohani kita yang akan terus berjalan menuju alam akhirat. Saya minta maaf
berbagai-bagai penyakit yang menimpa kita. Di antaranya, orang yang sehat jasmani dan rohani itu, yang pertama dia memiliki iman, sebagaimana perintah yang pertama, ayat yang pertama dalam surat 183 surah Al-Baqarah tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi jujur saja, apakah kita sudah berusaha mencari informasi apa itu iman? Bagaimana kita supaya menjadi orang yang beriman? Lalu ukur diri kita, hai si hamba diri, saya ini sudah beriman atau belum? Ini persoalannya. Kita hanya sebatas menghafalkan rukun iman yang 6, itu pun penuh konsekuensi, penuh tanggung jawab, akan diminta pembuktianmu, di mana ikrarmu, pengakuanmu rukun iman yang 6 itu. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, saya mengutip sepotong hadis dari baginda Rasulullah SAW. Tanda orang yang beriman itu bukan rajin ke masjid, bukan banyak sholat dan khatam Qur'annya, bukan pandai berbahasa Arab cacicus, bukan. Orang yang beriman itu adalah lidahnya, tangannya dapat membuat nyaman, aman orang lain. Mari kita ukur, sudah berapa banyak kita mengadakan ibadah-ibadah ritual, tapi nanti keluar dari masjid, lidah kita menyakiti istri, membohongi istri. Kemudian tangan kita ini maksudnya power, kekuasaan. Bagaimana Anda setelah keluar dari masjid, ketika ada di jalan raya, malu kadang-kadang kita, seolah citra orang yang beriman, citra orang yang sholat tadi hilang begitu saja. Dia sudah merasa GR karena sudah melakukan ibadah ritual, seakan-akan surga sudah confirm untuk menjadi miliknya, sementara lidah dan tangannya berbuat zalim. Kadang-kadang maaf, di atas mimbar dalam ceramah saling menghujat, saling menebarkan fitnah, menebarkan kebencian. Inikah orang beriman? Membangkitkan amarah orang ramai untuk demonstrasi sana sini. Inikah citra orang beriman? Kemudian nama Tuhan dibawa-bawa ketika berbuat anarkis, menyebut-nyebut takbir, takbir, takbir. Padahal Allahu Akbar itu kalimat yang mulia, ucapan pergantian di tiap sholat. Takbir itu kalau kita mendapat kegembiraan, kalau kita mendapat kegembiraan, kita tidak melupakan Allah. Kegembiraan yang kita alami itu campur tangan Allah. Ketika kita mendengar sesuatu yang mengagetkan, kita bertakbir, bukan untuk dibawa ke mimbar, dibawa ke demonstrasi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita salah kaprah, sudah salah pemahaman kita. Kalimat Allahu Akbar yang mulia tadi, kita salah menempatkannya. Oleh sebab itu sekali lagi, begitu juga tanganmu. Kalau Anda orang beriman, power, sudah berapa banyak engkau menggoreskan tanda tangan yang mengorbankan orang lain, mengorbankan rakyat, mengorbankan negara. Tangan kita, kekuasaan kita, ini bentuk kita kaji. Sementara umur kita semakin dekat, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita akan membuktikan saya sebagai orang yang beriman? Kemudian orang yang sehat tadi, dia selalu bersyukur sekecil dan sebesar apapun yang dia terima, ataupun bahkan dikala dia menerima derita demi derita, dia tetap syukur dan sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat puasa tadi, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi puasa kita sudah berpuluh tahun, sudahkah kita menjadi orang yang bersyukur? Sudahkah kita menggali apa itu syukur? Kemudian bagaimana bersyukur? Dan aku ini sudah bersyukur atau belum? Saya uraikan secara ringkas lagi. Orang yang bersyukur itu, saya kutip sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna syukurmu kepada Allah kalau kamu tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Sibuk menyalahkan, sibuk komplain, protes sana sini. Ya padahal orang itu sudah bekerja keras, orang itu, istri kita sudah bekerja keras, ya kita anggap remeh. Kita mencela Dajjal. Dajjal itu bermata satu, one eyes, ya, mata satu. Tapi nggak usah kita tunggu-tunggu kapan Dajjal datang. Dajjal itu mungkin ada dalam diri kita. Apa dia? Orang yang bermata satu. Dia selalu meremehkan prestasi orang lain dengan memandang sebelah mata, meremehkan prestasi istri, meremehkan prestasi suami, meremehkan prestasi bawahan kita, meremehkan prestasi orang lain dengan memandang sebelah mata. Maaf, ini kita berperangai, berperilaku Dajjal. Kemudian apalagi? Orang yang sehat, sumutasihu itu adalah
dia selalu bersabar, menahan. Banyak kita gagal, saudara-saudaraku sekalian, karena kita tidak berhasil dalam bersabar. Kalau kita bersabar di dalam derita, insya Allah banyak orang yang berhasil. Tapi diuji dengan kenikmatan demi kenikmatan, banyak orang yang gagal untuk bersabar di dalam nikmat. Sebagai contoh saja, ketika kita berbuka, sepanjang hari kita bersabar menahan lapar dan haus, tapi begitu beduk maghrib, suara muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak bersabar lagi. Pada Rasulullah mengajarkan, ikuti dulu azan. Barang siapa yang mengikuti azan dari awal sampai akhir, kemudian dia doa azan, selepas azan, kemudian di situ ada kesempatan untuk berdoa. Barang siapa yang berdoa menjelang berbuka, aku malu kata Allah kalau tidak aku kabulkan. Sudah berapa banyak kita berpuasa yang kita baca Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu itu saja, tapi kita lupa, ya Allah, Engkau berjanji lewat sabda Rasulmu bahwa orang yang menjelang berbuka doanya sangat istijabah, ya Allah. Di sini aku memohon kehadiratmu, ya Allah. Anakku yang sedang kuliah di Jakarta, karirku yang sedang tidak lancar, rezekiku sedang masalah, ya Allah, lepaskan di saat itu, saudara-saudaraku sekalian, ijabah Allah. Tapi kan kita tidak langsung begitu habis dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, perut kita sudah penuh. Di mana sehatnya? Ya, bernapas pun sudah susah. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, sabar di dalam menghadapi berbagai-bagai nikmat. Banyak orang yang gagal. Begitu dia miskin bisa sabar, begitu dia belum ada pangkat jabatan dia bisa sabar. Tapi kalau sudah ada kekuasaan, hilang sabarnya. Ya, istri masih oke, ganti. Mobil masih oke, ganti. Rumah masih bagus, oke, ganti. Tidak sabar di dalam nikmat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berhubung dalam sunnah Rasulullah SAW adalah pendek khutbah, panjang salat, maka saya pendekkan, saya singkatkan khutbah ini. Insya Allah suatu saat kita dapat dipertemukan kembali. Semoga bermanfaat dan semoga saya doakan Anda dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa saat lagi kita akan menunaikan ibadah vertikal, ritual hablum minallah, dengan menunaikan salat fardu Jumat 2 rakaat. Namun ingat, ketika kita mengucapkan salam kanan dan salam ke kiri, ketika kaki kita keluar melangkah dari masjid ini, di situ Allah meminta bukti di mana salat Anda, di mana buah salat Anda, di mana akhlak Anda, di mana iman Anda. Bukan sekarang, tapi setelah kita keluar dari masjid ini. Ada satu peringatan dan sumpah janji kita yang kadang-kadang kita tidak sadar. Mengakhiri ucapan salat, kita akhiri dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengandung janji loh Pak. Ini akan diminta tanggung jawab ucapanmu itu. Apa dia? Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta berkat Allah tercurah untuk kamu. Kita menoleh ke kanan. Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dan berkat Allah untuk kamu. Kita tolehkan ke kiri. Artinya orang yang sholat nanti, di luar sholat nanti, di pabrik, di kantor, di pasar, di mana saja, di rumah, penebar keselamatan,
penebar cinta dan kasih sayang, dan penebar berkah. Tapi begitu apapun hebatnya solat, tapi di luar solat, mulut dan tangannya penebar kebencian, penebar hasud dan fitnah, ya, kemarahan, keributan, ya, zalim, maka ucapan solatnya, kata orang Melayu, cakap tak serupa bikin. Jadi orang Islam itu sebetulnya dia penebar kasih sayang, penebar keselamatan, dan penebar berkah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam sisa hidup yang ada ini. Kita dapat menebar kasih sayang, keselamatan, dan berkat, terutama dulu dalam rumah tangga kita, dengan tetangga kita, ya, sampai dalam Rasulullah bersabda, orang yang jahat dengan tetangga la yu'min, la yu'min, yang lidahnya menyakiti tetangga tidak beriman, orang itu tidak beriman. Itu pesan baginda Rasulullah SAW. Semoga saudara-saudaraku sekalian, saya doakan Anda tetap sehat walafiat dan dapat lagi memakmurkan Masjid Baitur Rahim ini, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai masjid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, inilah kami hamba-hambamu ya Allah, yang bergelumang dengan dosa dan maksiat. Di siang Jumat di bulan Ramadan ini ya Allah, kami mengetuk pintu maghfirah-Mu. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami yang begitu besar jasa mereka ya Allah. Ampuni kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Karena ini adalah perintah-Mu, kami ingin berusaha menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman untuk menunaikan amaliyah Ramadan di tahun ini ya Allah. Semoga amaliyah Ramadan kami yang kami lakukan di siang hari maupun di malam hari ya Allah, sekecil apapun dia, terimalah dia ya Allah, agar kami dapat meraih derajat takwa sebagai bekal kami kelak ketika kami menghadap-Mu, ketika kami mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kami di atas panggung sandiwara dunia ini di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami, selamatkanlah rumah tangga kami, selamatkanlah negara kami yang tercinta ini ya Allah, dan selamatkanlah kaum muslimin dan muslimat, bahkan semua umat manusia, hamba-hamba-Mu ya Allah. Engkau curahkan keselamatan, keberkatan, dan kedamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis salah.